Ya, halo semuanya, selamat datang di Gelut Sinema karena sinema pasti bisa digelutin. Jargonnya ganti lagi, astagfirullah. Jargonnya beda. Udah kayak itu, kayak awal-awal pengen siaran gitu loh, ganti-ganti mulu jargonnya. Ganti-ganti episode. Ya, kali ini gue ini ya ditemenin beberapa pegelut mania. Ini ada Mbak Nelly ya. Nih, Halo. Mbak Nelly, terus Mas Mursid Suranto, atau mungkin di sebelum-sebelumnya dikenalnya sama Mas Anto tuh. Hadir kakak. Aduh. Terus ada ini apa namanya? Mbak Inka yang movie Inka itu. Hah? Terus Hadir. ada ini Mas Yuzu yang apa namanya? Ngebadut jadi admin si netizen ya. Ngebadut. Itu Topeng horor itu, woi. Topeng Dilucu horor aja bukan nih, Pak. badut, woi. Ngebadut. Terus sama ini ya, sama kedatangan Mas Aska Goldi ya, yang udah lama banget akhirnya muncul ke permukaan lagi ya. Halo Mas. Bintang tamu, bintang tamu, bintang tamu. Bintang tamu. Spesial guest, spesial Udah. guest. Nah, apa nih? Kita mau bahas film apa nih? Langsung aja segalanya. Oh iya. Kebiasaan sih Mas Gali, kalau ini udah tahu mau bahas film apa. Mancing, itu namanya ngehook penonton gitu loh. Emang ada yang nonton? Ya Allah. Ya ini ya, kita itu ya mau bahas trilogi dari film trilogi I Will Survive ya. Itu tuh apa namanya? Dasar aja nih. Eh, I Will Survive itu merupakan trilogi dari itu ya, dari sutradara Anggi Umbara yang udah terkenal dari Komik 8 dengan part-partannya itu. Terus ada Susana Bernafas Dalam Kubur, terus Satu Suro, ada Lumpur. apa? Bernapas dalam lumpur. Kok lumpur sih? Ngadi-ngadi. Main itu dong. Nanti dirinsoin dong. Ya Allah. Susana yang si Luna Maya kan? Iya kan kubur bukan lumpur. Ngadi-ngadi dah. Di lumpur bukan kubur. Kubur dong. Lu genap. Astagfirullahaladzim. Admin si netizen mau ngelawak ternyata ya. Bikin esmoni. Ngadi-ngadi dah lumpur gitu. Terus oh ya, Anggi Umbara nih terkenal juga gara-gara Doyok Otoy Ali Oncom ya. 1 2 sama yang terakhir yang beneran berkesan buat aku itu yang Sabar Ini Ujian yang apa namanya eksklusif di Disney Plus Hotstar itu tahun lalu Oh ya. iya. Walaupun apa namanya Anggi Umbara nih akhir-akhir ini ngerilis film di Disney Plus Hotstar tuh rada ngadi-ngadi semua gitu. Rada ngadi-ngadi semua. Dan apa namanya Anggi Umbara bangkit lagi ya, berusaha bangkit lagi dari ngerilis trilogi I Will Survive. Itu ada 3 film ya. Itu namanya I Will sama Survive gitu. Buat I Will Survive ini ada banyak bintang ya, dari Omar Daniel, terus siapa? Morgan Oey. Terus siapa ya? Onat Killing Me Inside yang dulu ya. Onadio Leonardo. Ada Anggika Bolsteri, Amanda Rigby, terus siapa lagi ya? Arswendi ya? Ya, Rifnu Wikana. Oh iya, ada Wikana juga tuh. Om Rifnu. Iyalah ya, Om Rifnu Wikana. Tadi itu. Bukan Buat Medan dia jadi orang Medan di sini. iya dong. Iya. Pertama itulah. Buat cerita apa ya? Di 3 segmen ini sebenarnya itu ya, apa namanya? Bersambung. Cuman kisahnya masing-masing itu berbeda. Kalau di I ini berkisah tentang apa ya? Sanjaya itu yang apa namanya? Habis istrinya meninggalnya ya gitulah. Terus mendorong dirinya buat jadi semacam vigilante. Vigilante itu ya kalau emang
tahu itu kayak kayak apa sih? Kayak Punisher, kayak Equalizer dan lain sebagainya gitu. Terus kalau Will itu kisahnya tentang Andra yang yang punya masalah dalam rumah tangganya, terus apa namanya larinya itu ke gowes di tempat-tempat ekstrim. Nah, naasnya si Andra ini kecelakaan dan bikin dia apa namanya ya berkontemplasi gitulah. Dan terakhir ada Survive ya. Survive itu fokusnya ke Dani ya. Dani itu di segmen-segmen lain yang ini spoiler ya. Dia tuh villain gitu. Villain yang psikopat gitu. Dan Survive ini ya apa namanya ngejelas itu apa namanya fokus ke interaksinya ke korban-korbannya dan latar belakangnya dia sebelum jadi karakter yang nantinya bakal kita lihat gitu. Itu sih. Yap, betul sekali. Dan apa ya? Oke lah, mulai langsung gelutnya aja. Gelutnya dari cerita dulu deh. Dari cerita dulu. Ini apa namanya? Ceritanya itu ya. Boleh dipisah-pisah atau mungkin dibahasnya langsung secara keseluruhan gitu, nggak apa-apa ya. Dari itu dulu deh. Dari Mas Aska. Aska belum nonton. Oh, belum nonton. Lah? Nyimak aja. Bilang dong, Dan spektator. minyak aja dulu minyak. Dia jadi wasit. Yang udah nonton Ayo, siapa nih? Step Five itu menurutku lagu kick yang paling bagus lah ya. Yang apa? Step Five. Oh iya. Saya mau melaporkan untuk teman-teman. Oh iya, ini kayaknya Klik Film tuh kebiasaan ya ngerilis film tuh judulnya tuh pakai lagu gitu. Lagu ya. Lagu. Halo, mereka. Heeh. Biar I itu will berdasarkan. I will Kok survive. gitu sih ibu? Lupa liriknya. I will survive. Oh iya itu tuh. Bondan Prakoso aslinya. Bondan the Bassist. Ya tahu itu lagunya Agus Surot juga. Iya. I will survive. Iya, bener Iya I will gitu survive. namanya gitu kayak lihat tadi nyanyi. Kalau yang baratnya I will survive. Aduh, nggak gitu dong. Kita bahas film bahas lagu. Iya. Durasi. Yo. Nggak ada koin di sini, santai. Nggak ada koin, Udah santai. wasit ya tuh. Nanti Nggak ada. kena kartu kuning nanti. Oh ini nggak bisa. Karena nggak nonton jadi timekeeper aja. Wasit ya. Waduh. Iya. Ya udah langsung. Oke. Langsung bahas ya dari itu ya, Mbak Nelly dulu deh. Mbak Nelly. Aku dulu. Tunggu dulu sebelum dimulai, aku juga sama nih kayak Mas Aska. Aku juga serius. Aku termasuk orang yang belum menonton. Sebelum menonton ini, gue istilahnya butuh pandangan dari kalian. Apakah ini film termasuk layak ditonton atau tidak ditonton? Nah, itu istilahnya bisa dilihat dari berbagai aspek, mulai dari cerita, dari sudut pandang penggayaan pengambil gambar atau darknya atau gimana lah penokohan gitu. Kamu menurut Apakah lebih bagus dari Space Jam, New Legacy gitu? Kok Space Jam, nggak apple to apple itu. Itu contoh. Jadi misalnya aku mencari teman-teman. Timekeeper kok tapi merusak. Iya, ngerusak pacing gitu loh, ngerusak bahasan. Termasuk cabangan Banyak sekarang. cabang. Jadi Apakah lebih bagus dari Black Widow gitu? Oi. Makin ngelantur tak suruh makan daging loh. Nggak boleh makan daging. Suruh makan daging loh. Aduh. Dagingnya Mika. lanjut ya. Lanjut. Ya. Oh ya udah. Jadi dari cerita dulu ya. Kalau Ya. dari segi cerita jujur nih. Kalau yang aku nontonnya berurutan sih ya. Padahal katanya sih nggak mesti berurutan ya. Gak masalah sebenarnya, gak masalah. Ya, tapi aku jadi ngurut gitu karena nggak enak kan, takut ini. Iya. Pas nonton A itu aku, aduh maaf aku ngantuk banget. Sampai aku skip itu.
Pas Yang aku ngeliat, mirip Punisher ini mah gitu kan. Aku loncat ke Will gitu kan. heeh. Oke lah kalau Will ada pemandangan. Tambah lagi iya. ngantuk. Enggak. Kalau Will agak masih pas udah, apalagi pas pertengahan tuh udah mulai. Aku kira ada hantunya, ternyata nggak ada. Nah, pas survive tuh, baru aku mulai nikmatin. Baru melek Wah, ya? filmnya nih, baru mulai itu. Ya Baru begitu. baru adrenalin Mulai terpompa tegang. ya. Iya, udah mana tengah malam lagi kan nontonnya. Jadi seru Ya gitu. Allah. Dah, itu dulu deh. Berarti apa namanya? Buat ceritanya nih gimana gitu? Apakah menarikkah, Aku kurangkah, atau itu biasa cuma gitu? yang paling berkesan sih cuma yang ketiga sih yang survive. Kalau yang 1-2-nya menurut aku sih B aja sih. Cuman buat ngejelasin doang. Buat ngejelasin Nggak, gimana tuh? maksudnya ngejelasin yang di survive itu, orang-orang yang di survive. Ngejelasin karakter-karakter orangnya itu. Kan kita bisa ngelihatnya di I sama Will gitu kan. Ini siapa gitu. Walaupun di survive juga diulang sedikit kan yang bagian terpentingnya, tapi tetap kalau kita tahu yang nonton I sama Will jadi lebih afdol lah gitu. Ya itu kan apa namanya ya di I sama Will kan kayak nanem plot pointnya. Baru di survive-nya dijelasin kan biar Iya. semuanya jelas gitu kan. Iya, jadi ibarat kalau survive itu kayak hasil dari I sama Will itu. Endingnya ya akibat dari I sama Will muncullah survive gitu. Ya begitulah menurut aku sih. Akibat dari I sama Will. Malah lebih ke sebab sih, sebab. Sebab akibat, iya. Menurut aku sih gitu. Kalau nggak ada I sama Will nggak mungkin ada survive kan? Iya. Berarti kan nggak ada masalah. Ya. Nah deh. Iya. bisa. Sabi. Ya, dilanjut. Oke, berarti Mbak Nelly udah ya? Nggak ada yang ditambahin lagi? Udah cukup. Oke. Takut spoiler ya? Iya, nanti ngelantur lagi. Takut ngelantur nanti. Ya udah. Oke, lanjut ya. Dari ibu-ibu nonton film ya, Mbak Inka. Nonton film. Ya jadi gini, kalau menurut aku ini kalau secara kesatuan filmnya satu-satu I Will dan Survive emang ya sama kayak Nelly. Oke, aku yang I juga sedikit agak bosen tapi masih ada unsur tegang-tegangnya. Yang Will aku bosen banget. Baru yang Survive itu iya yang Survive tuh yang benar-benar bikin melek. Tadinya aku udah ngantuk banget tengah malam udah pengen skip tuh ngeliat muka Morgan gitu. Cuman pas udah masuk 3 langsung jeng-jeng gitu. Langsung yang wow. Oh sama malam juga ya? Iya malam juga gitu. Iya, Udah bener-bener gak bisa tidur itu. Iya, cuman gini, aku ngeliatnya gini, ini kalau ngomongin tadi Mas Anto bilang worth it tonton apa enggak, menurutku worth it karena dia kayak untuk film Indonesia tuh kayak ada warna baru gitu. Jadi nggak ngomongin hanya segi psikopatnya, cuman dari trilogi ini tuh dia kayak puzzle gitu loh. Jadi alurnya itu nggak linear, harus 1, 2, 3. Bagusnya sih iya, cuman ada misalnya kayak ada beberapa plot yang nggak terjawab di 1 ternyata di 2 ada. Di 2 tuh jadi gimana ya, masukinnya tuh pinter aja sih menurut aku gitu, bisa masukin jadi sebuah utuhan kayak puzzle gitu. Bahkan sebenarnya kalau diperhatiin banget sebenarnya ending filmnya itu bukan di yang part 3 nih, bukan Survive tapi justru di Will. Ingat nggak yang soalnya happy endingnya di Will kan? Iya. Benar. Nah itu cerdas gitu maksudnya, jadi kita mau nggak mau kayak meskipun oke lah mau skip salah satu, cuman memang bagusan tuh ditonton ketiga-tiganya gitu. Jadi kalau ngomongin ketiganya jadi satu tuh suatu konsep yang menarik gitu. Aku nggak tahu deh, aku kayak belum pernah nonton film yang trilogi model kayak gini gitu. Nggak tahu deh apakah di Fear Street kayak gitu juga atau enggak, aku belum nonton soalnya kalau Fear Street. Sama kalau nonton juga. Iya, Kayaknya lagi musim ya film-film trilogi gitu ya sekarang ya. Gitu sih. Dirilis Itu barengan itu. Jadi ya ini intinya ngomongin film psikopat gitu ya. Dan ini dari si film psikopat Indonesia lain kita udah tahu berapa gitu kan ya, yang Gambir di film Pintu Terlarang. Terus ada juga Ladia Sheryl di Fiksi, itu juga menarik banget. Terus terakhir kan Dokter Jati gitu ya. Nah ini tuh warna baru gitu. Dokter Jati. Ang jantung. Panjang lagi nanti. Itu ada film kali ini bahas Dokter Jati.
ada kelebihan kekurangannya tetap sisi karakter ini, nanti itu mungkin dibahas di karakter kali ya Gal ya. Oke, siap. Itu dulu aku. Oke, lanjut ya ke figurehead-nya si netizen, Mas Yusuf. Figurehead. Ya bener kan, figurehead kan. Kalau nggak ada Anda, masa Mas Benny doang nggak mungkin kan? Apa ya? I Will Survive ya. Mungkin pertama kali kan sebelum lihat poster mungkin menarik ya. Pas setelah ditonton, kayaknya sih standar biasa aja sih. Jadi untuk cerita ya, sedikit cerita. Jadi maksudnya kalau Mbak Inka yang bilang tadi kan menarik, ini baru. Menurut aku nih konsepnya tuh justru malah dia mau bikin apa ya? Endingnya itu bikin kita harus nyari ininya, harus nyari plot ini harus kemana sih? Dibikin kayak gitu Mbak. Kalau menurut aku ya, kalau yang aku lihat karena kan di cerita ketiga itu ada beberapa pengulangan yang tadi Mbak Nel bilang kan ada pengulangan gitu. Buat aku itu justru malah buang-buang waktu, diulang lagi buat apa? Kenapa nggak diisi? Kenapa nggak diisi dengan story yang bikin gimana gitu ya kan, biar kita menarik dan terlebih lagi ini kalau cerita berarti ke dialog bisa ya masuk ya? Masuk gak sih? Masuk ya. Untuk kayak tektokan antara si Anggika sama si istrinya si Omar itu, si Sanjaya, si Mila. Buat aku tuh di situ nggak penting banget sih, ngobrol di situ ngapain gitu. Ngetok-ngetok. Emang dragging sih. Itu durasinya kepanjangan semuanya. Kepanjangan sumpah. Iya, maksudnya tuh banget. Yang terlebih lagi asli yang Will itu bener-bener boros banget pertama kali lihat Morgan itu udah begitu ya kan, terus hallucination gitu kan. Kalau yang di AI kan jadi orang depresi yang ngebangkitin jati diri dia, karena dulu dia kan sniper gitu kan, penembak gitu kan. Iya, apa sih sebutan itunya tuh? Petrus. Iya, kayak dibangkitin lagi legenda si Petrus itu, namun dengan caranya dia sendiri gitu kan. Tapi dia kan awalnya apa? Orang depresi. Dan orang depresi gitu kan, depresi karena bininya dicincang-cincang gitu kan, dimutilasi sama si temannya sendiri gitu, walaupun dia tahu. Nah, terus harusnya tuh eksekusi dia ending di AI itu jangan begitu gitu loh maksudnya. Itu kayak gitu berarti kita udah ketahuan lah, mati dong. Terus di Will ada lagi si Onat kayak walaupun cuma Vicol, terus nyulik si Anggika, terus di Survive diceritain lagi, maksudnya gimana gitu, maksudnya nggak mubazir buang-buang waktu gitu loh. Jadi ya udah buat biasa aja gitu, nggak ada, walaupun konsep ininya baru yang Mbak Inka bilang kayak gitu kan, baru kali inilah Indonesia ada trilogi kayak gini gitu kan. Kan nggak baru kali ini kan nggak ada lagi kan film. Ya oke lah kalau masalah gebrakan barunya iya oke, tapi pengemasannya ini gitu biar bikin lebih menarik lagi tuh harusnya nggak kayak buang-buang waktu. Iya, setidaknya dengan durasi berapa menit tuh nggak masalah gitu, yang penting bisa jadi satu terus kena gitu semuanya, jadi nggak bertele-tele, nggak buang-buang waktu, nggak bikin kita ini ngapain sih, lu ngapain kayak gini sih, ini apa sih, apalagi Morgan. Udah di Will ya, itu lebih parah banget, itu di Will udah nggak penting banget, dia udah ya apa kecelakaannya udah iya, tapi nggak usah diputerin loh, halusinasi lah segala macam ini buat apa gitu loh, buang-buang waktu gitu. Itu dia merekamnya itu buat apa sih? Aku sekarang masih bingung loh, kan YouTube buka dia merekam itu buat ngirim ke si Dedi itu loh Mbak, si temennya itu kan. Iya, yang temen dia baru pertama kali ketemu. Karena kan bisa WhatsApp juga bisa ya. Enggak, itu memang dia kan WhatsApp Mbak, pas dia jatuh, baru nyala semua. Akhirnya kan dia juga punya tiba-tiba ada vision gitu kan, kayak waktu dia digotong gitu kan. Ada 2 kali dikasih penglihatan kayak gitu kan. Ya udah kayak gitu. Jadi ya terus kalau udah tahu kayak begitu lu nanti bakal digotong, berarti lu buat apa sih ada di sini, ketemu anaknya lah, ketemu bapaknya, itu
buat gue useless sih. Coba nanti Nggak kita tanya perlu. Gali ya. Gali yang paling mengerti Jangan mental bisa, Gali. Cie. iya. Nanti Ya, tunggu itulah. giliran Gali. Aduh. Sabar. Udah nih berarti nih. Udah. Udah. Saya kira kontranya bakal banyak ya. Belum semua nih Gal, belum semua. Belum kan? Iya, takut depannya dulu Cerita dong. dulu. Udah. Iya. Cerita Oke. dulu. Ya udah aku ya, Gali, berarti ya. Gali. Nah, Boleh. Oh iya, apa namanya? Buat yang nonton mungkin kalau ada eh buat bagian yang aku jelasin ini spoiler ya. Spoiler, heavy spoiler ya. Jadi kalau apa namanya? Kalau keberatan udah close aja, tapi kalau emang ya udah spoiler nggak apa-apa. Lanjut gitu. Oke, pertama dari Ai dulu lah ya. Dari Ai. Ai itu kan fokusnya ke itu ya, yang soal apa sih? Vigilante, sniper, Petrus gitu. Itu tuh apa namanya? Buat apa namanya? Buat di film Indonesia yang kayak gitu masih minim banget ya. Minim banget atau malah belum ada ya? Yang kayak Punisher gitu. Heeh. Belum ada ya? Tapi kalau udah nonton Punisher jadinya malah Bukan yang di Indonesia dulu. di Indonesia. Apa ya? ya nggak ada deh. Kayaknya ya. Ada. Belum ada ya? Sarah 008. Belum ada ya? Belum ada. Nah, itu tuh apa namanya? Menurutku menarik ya, menarik gitu. Dan fokusnya ya ke itu, bukan ke action-actionnya ya, tapi ke itu, ke Idenya. mental disorientation-nya gitu. Dari si Sanjaya ini, itu tuh yang Ya, betul. yang menurutku menarik gitu. Sama ditambah juga soal yang tadi ya kayak sosial komentarinya, soal jadi vigilante, terus ada Petrus. Iya. Terus ya soal kriminalitas di itu ya di Jakarta ya itu ya. Isu yang diangkat ya. Iya, Isu yang diangkat. Isu sosialnya ya. Isu sosialnya sih emang bagus sih. Apa mungkin yang sekarang ini lagi diangkat kayak gitu. Yang orang-orang apa koruptor lah inilah segala macam kan itu kayak nyindir gitu kan. Iya. Gitu. Hukum yang tumpul. Iya, makanya dibantai sama dia. Itu kan memang bagus di situ. Tapi kan sisanya gimana? Itu iya konsepnya bagus, cuman apa take ke itu loh, ke apa namanya, dia tuh ngebunuh karena depresi itu apa namanya ya, menarik gitu. menarik tapi itu mau ya nyoba gimana mau nyoba udah nyoba di pikiran sih, tapi buat apa gitu loh, buat apa. Itu sih menarik, cuman konsepnya kalau berkaca di film-film luar ya udah usang banget. Udah usang banget karena ya udah ketemu lah ya modelan Punisher. Namanya Punisher sih. Kalau Equalizer kan emang karena sama-sama itu lagi tentara backgroundnya. Itu bapaknya kalau ini. Bapaknya. Betul. Kalau si Sanjaya kan emang civilian gitu. Ya. Warga sipil gitu. Udah gitu sama-sama jadi Punisher gara-gara keluarganya mati kan. Punisher juga sama. Punisher iya keluarganya Punisher mati. kan semuanya. Kalau ini kan cuman istrinya doang. Tapi kan esensinya orang tersayangnya gitu kan. Iya. Orang tersayang sama. Itu sih. Ya itulah kalau mau diukur ya cukup menarik walau nggak original gitu. Walaupun jujur semuanya nggak original. Kalau di Punisher abis nembak itu langsung pergi. Kalau di sini itu dulu apa? Pos dulu. Ya dia lama dulu situ. Keburu ketahuan harusnya kan. Iya. Itu yang apa namanya yang ditembak tuh lemot juga. Iya, masih nyari-nyari ini di mana? Masih ada, iya. Maksudnya kalau ada orang kayak gitu tuh refleksnya tuh ngumpet dulu kek. Ngumpet dulu kek, tahu ditembak gitu, ngumpet dulu atau kalau emang udah instingnya jago banget gitu tembak.
harus buka pintu belakang dulu. Nah iya makanya banget tuh. Iya dong, kayak rempong banget mau nembak juga. Iya. Terus itu ya, tadi kan I nih. Di I. Terus ke Will. Will nih malah apa namanya? Menurutku segmen yang paling beda ya dibanding I sama Survive gitu. Soalnya apa ya? Selain emang ceritanya yang fokus ke keluarga, ya rumah tangga deh, rumah tangga tentang menghadapi masalah gitu dan apa namanya ya survival. Ya Will itu emang apa namanya sejatinya survival gitu loh kan kita diliatin Andra yang berjuang nih dia udah terluka banget udah terpuruk banget gitu dia berusaha buat bertahan hidup di situ gitu loh bergumul dengan berbagai ilusi di kepalanya gitu ya kayak ketemu si mertuanya ketemu anaknya yang secara Udah ajaib gede gitu gede terus mungkin dan juga ketemu sama temennya yang ternyata imajinasi doang gitu Sama ketemu beruang madu. ketemu ular tapi nggak ngapa-ngapain. nah gitu Aku udah deg-degan itu pas ada ular lewat itu. Kirain Apaan? Yang pas ketemu ularnya udah kayak Bakal apa mainan, gitu? main lempar-lempar begitu doang. makanya kirain bakal apa gitu tuh kan Itu bakal jadinya itu masuk ke teknis sih jatuhnya tuh kayak gitu. iya jadi kayak masuknya jumpscare jadi. lanjut nah justru Will ini karena ya konsepnya kan I will survive ya nah ini yang Will ini kayak jiwanya gitu loh jiwanya sesuai gitu sama isinya gitu loh bukan I will survive tuh ya udah kita berusaha bertahan hidup ya Will itu benar di situ gitu benar kita ngelihat Morgan yang pertamanya ngeluh-ngeluh terus setelah beberapa waktu dia udah ya berbaring gitu doang jadi agak gila gitu kayak gila itu tuh ya menarik ya bagus gitu bagus ini tag-nya emosional banget di situ emosional jadi menang di feel lah gitu kalau si Will ini dapat feel-nya ya. dapat feel-nya kita paham masalahnya Andra sama Vina tuh kenapa terus ya kita bisa peduli sama si Andra gitu ya Andra ya walaupun memang ceritanya menarik tapi kurangnya di pacingnya kacau banget pacingnya tuh kayak terlalu lambat gitu terlalu lambat jadi ya gitu kayak tadi Mbak Inka, Mbak Nelly sama Mas Yuzu bilang lama banget, bosenin banget ya karena itu jadi wah bosen ini kenapa lama banget ya Ya sebenarnya ada beberapa part juga sih di Will itu yang menurut gue tuh nggak harus dipakai tapi nggak harus ada tapi ada juga yang harus ada gitu kayak yang penting-pentingnya gitu yang kayak sebenarnya tuh yang masalah dia halusinasi itu sebenarnya bagus juga yang dia tuh kan kayak ngalamin suatu kontak gelut batin diri dia sendiri kayak gitu kan kayak banyak masalah terus tiba-tiba ya udahlah kayak ngomong aja sampai diulang-ulang gitu kan dan dia juga ngomong ya kayak lama-lama ngomong nggak jelas ya memang kayak orang gila dibilangnya sih kayak mental illness gitu lah kayak jatuhnya kayak gitu dikasih yang disorotnya mungkin itu yang dimaksud will-nya gue sependapat juga sebenarnya tapi ya benar ya itu balik lagi ke pengemasannya itu yang menurut gue tuh terlalu buang-buang waktu gitu harusnya tuh yang beberapa part tuh ada yang memang yang penting contoh misalnya kayak dia berantem sama si Anggikanya itu menurut gue bagus di situ kayak kita nih berantem kayak gini didiemin begini
gara-gara anak mati. Emang lo doang yang ini gitu kan, kayak gelut batin gitu loh. Gue juga terpukul kali anak gue mati kayak gitu kan. Jadi kayak ada ininya dia sendiri, kayak penyesalan gara-gara dia dia mati, yang pas diungkit lagi tuh ke anaknya. Itu bagus sih sebenarnya, yang di situ tuh part-part beberapa itu bagus. Kayak kayak gelut batin dia sendiri gitu, kayak kejiwaan dia sendiri gitu. Tapi itu sih kalau menurutku ya, yang bagian masalahnya si Andra mungkin itu ya bisa dijadiin semacam flashback gitu, mungkin kayaknya lebih bisa mangkas waktu deh. Nggak perlu ada satu film ya. Nggak perlu sampai satu film, makanya kan kayak ya paling cuma 30 menit udah cukup itu. Atau nggak apa-apa film tapi cuma 90 menit enggak, misalnya kayak film Dokter Jati berapa menit itu? Cuma 60 menit doang. Tapi setidaknya dengan adanya adegan itu bikin ceritanya jadi lebih jelas dibanding kalau yang bagiannya pas mertuanya si Andra sama si Raffi gede ya, itu ngebosenin jujur di situ. Ya walaupun emang itu nunjukin internal struggle-nya si Andra gitu. Ya dialog doang panjang. Bosen. Iya, dialognya banyak verbal mulu gitu loh, kurang aksi, kebanyakan ngomong. Udah kayak berasa nonton uji nyali gitu loh, tik tok 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 udah jam 1, tok 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 udah jam. Iya, tapi gitu-gitu doang, Katanya nggak keluar-keluar gitu kan. Mungkin itu ya. Mungkin nanti kalau ketemu penonton yang agak aneh kan, ini bacot mulu, kapan gelutnya gitu. Ada mulu gitu ya. Aduh. Gitu. Dan dan format penceritaannya Will ini yang fokus ke struggle-nya survivor gitu udah ada juga di di film luar yang James Franco. Si James Franco yang dia kejepit kakinya. Iya. Apa judulnya 72 itu ya? 127 hours. 5 hari 7 jam. 5 hari itu ya. Dan itu ya persis sebenarnya. Sama-sama kan ya Morgan. Tapi lebih menegangkan yang James Franco lah. Iya. Ya dong. Iya kalau itu. Sampai makan itu ya ini makan daun mentang-mentang dia doyan kemangi. Iya, mentang-mentang dia makan pecel lele daun kemangi. Yang awalnya pas aku dapat kemangi. Iya, pas aku lihat kayak gini kok nih dia makan daun ya, makan apa ya? Oh iya kemangi tadi. Soalnya kan dia pas makan pecel lele makan kemangi. Udah ketebak ya. Iya. Cacing gitu ya, lebih harusnya makan apa yang terpaksa gitu kan, pahit-pahit gitu. Jangan ularnya dimakan. Iya, bunuh ular dimakan gitu bisa. Iya, kan lebih ngeri ya. Serem itu kalau kayak gitu. Iya. Ekstrim sekalian gitu. Iya benar. Iya bener. Ya ampun, kemangi. Udah survival kalau kemangi mah. Udah gitu dicium dulu lagi. Padahal udah tahu itu kemangi. Dia bisa ngecium karena nggak kena COVID, Mas. Kalau kena COVID mah nggak bisa ngecium. PPKM level berapa? Ada lulusan corona ini. Iya. Lulusan si netizen itu. Aduh. Oi, udah. Oi doang nggak ada like sticknya. Aduh ya Allah. Lanjut. Ya gitu ya. Ya itu ya, Will tuh. Tapi itu aku akuin, dari 3 segmen ini, 3 segmen di I Will Survive, yang paling aku suka ya Will gitu. Ya Will. Ya karena emang ya itu sih tentang psychological struggle gitu loh. Iya. Tuh kerasa banget gitu. mental juga kali ya, kalau ini kan jatuhnya kan. Kalau senang lihat orang berantem ya. Sebenarnya suka orang berantem tapi
maknanya kali Gal itu Aku suka maknanya Ya. sih gitu loh. Ngelihat Aku sukanya ngelihat perjuangannya dia gitu loh buat bertahan Yang gitu. bener. dalam ada Ini kali, sur- Mas. Yang survive-nya belum, Mas? Bentar. Oh. Sabar. Koin masih banyak koin. Banyak. Udah habis kok. Yang Will udah. Udah lanjut yuk. Lanjut di survive ya. Kalau survive itu ya secara dasar ya itu cerita tentang interaksi antara psikopat dengan korbannya yang ditambah sama ngejelasin background kenapa sih psikopat itu bisa jadi psikopat gitu. Bisa jadi psikopat. Di mungkin ya gitu ya, ada social commentary juga, toxic parenting gitu. Iya. Toxic parenting, terus tentang rape juga tuh, rape mungkin yang berbau seks sama violence gitu. Ada semua. Ada di situ gitu loh. Harassment seks juga, harassment seks. Oh iya. Seks itu terus. Bawah umur. Untung nggak ada orang di bawah umur di sini. Untung nggak ada ya. Dia. Kan udah mau ikut kemarin kagak boleh sama gua. Saya kak 14 tahun. Ada ya ampun. Oi, Anda timekeeper kenapa nyambung gitu? Sudah nonton Sex Life. Saya belum nonton Sex Life loh. Aduh. Oke, lanjut. Waktu durasi. Kan timekeepernya kurang digaji nih. Aduh. Ya itu ya, apa? Kalau survive ya sebenarnya bisa dibilang tuh aku suka film yang berbau psikopat gitu. Waduh. Waduh, gawat. Bahaya. Mas Gali ini ada mental illness-nya nih, jangan-jangan nih. Iya nih. Badut saya tuh, badut. Bahaya. Sebelum Mas Aska jadi badut tuh aku udah badut duluan. Tapi mending film Badut loh, Baduet itu kan psikopat juga itu. Oh iya Baduet. Beda, badut yang itu tuh mistis. Kalau di Jawa Barat tuh Cibadut. Itu Cibaduyut. Oh ya, sorry. Enggak lagi. Oke, sempet ya ngelawak ya, bisa ya. Halo, Oke, masih 14 tahun, masih 14 tahun, maklum. Maaf kak. Aduh, lanjut gak nih? Lanjut ya. Apa ya? Kalau di survive tuh karena memang aku sering nonton film bertema psikopat dan kebetulan udah nonton film-film modelan apa sih yang paling film psikopat paling berkesan tuh Killersnya Mo Brothers ya, Timo Kimo. Nah, film psikopat Indonesia apa ini? Nonton psikopat Indonesia sama luar. Indonesia Rumah Darah tuh. Rumah Darah sama Killers. Tahu Killers gak? Tahu. Nah, itu kan Emang itu lebih sadis itu. Hah? gimana? Enggak, lanjut. Gimana sih? Iya. Mas Gali ke foto-foto nggak jelas. Anda yang motong. Kagak. Saya nggak ngomong, Pak. Ya udah nih, saya buat debat. Ya gitu ya. Buat survive tuh berasa itu mirip banget sama Killers. Terutama si karakternya Dani sama bapaknya itu kayak apa sih? Bootlegnya si Nomura Shuhei yang itu ya, yang psikopat Jepang itu ya. Ya. Psikopat Jepang yang apa namanya? Sama-sama nyulik cewek. Terus ya mungkin di beberapa bagian disiksa, di rape gitu. Di rape, disiksa dan mutilasi juga. Di record, dimutilasi. Iya, record mutilasi gitu. Tapi kan kalau si Nomura kan itu namanya recordnya dia nyiksa gitu. Iya. Dibunuh dia upload gitu. Kalau si Dani itu dia upload di confess sama rape gitu. Buat dapet duit. Kalau si Nomura kan nggak jelas tuh, buat puas doang.
ya kalau Dani kan di apa harassment seksi juga kan dia. Jadi buat di apa ya dijual ya videonya. Dijual nggak jelas kliennya siapa gitu. Iya. Iya, cuman langsung dikasih lihat duit doang mas. Duit Black, doang, black market, black market. black market gitu tuh. Anak Dani waktu kecil mirip Bayu Skak ya? Kayaknya. Oh iya, iya. Bayu Nah, Skak itu- oh iya. dimudain. Itu Iya, mau nanya, dimudahin. itu anak aslinya Om Rif, bukan sih? Mirip banget ya? wajahnya. Masa? Mirip banget, iya sumpah mirip sama Om Matanya Rifki-nya. Googling ntar. Anak aslinya bukan sih, kan dari tadi pada. Terus ini juga mas, apa namanya, pas di rapnya, penyiksaannya itu, torturnya, dia nggak dikasih lihat, tapi kalau mukul, ngegampar ini dikasih lihat kok nanggung gitu loh. Maksudnya kalau emang mau ngasih Gini sih mas, yang rapnya yang bagiannya itu udah Mila, diliatin di Satu ya di AI. dari footage pas itu loh, pas Ngasih si lihat Jai ya kan? si Jai lihat komputer tuh loh, kan ada Iya. si Mila tuh. cuman ini doang kan, apa rekornya doang kan. Iya. Tapi yang dikasih lihat nggak yang pas di rapnya loh, cuman di harassment sexnya doang. Itu rap loh. Udah rap itu. Ketahuan di skipin nontonnya ini. Enggak, maksudnya itu Oh, enggak. aku lihat kalau yang dia pakai sektoynya itu yang tajam durinya itu lihat terus. Aduh, Tapi mereka maksudnya- juga Tapi maksudnya tuh ini loh apa yang dia dipukul di ininya terus kemudian di kan kalau si siapa sih satu lagi namanya si Vina. Vina kan, jadi ketika pas si Dani mukulin si Mila, scene-nya kedengarannya si Mila si Vina doang kan. Dikasih lihat cuman suara-suara teriak-teriak gitu. Maksudnya tuh kenapa nggak disorot langsung di scene-nya si Mila aja gitu? Kenapa harus si Vina tutup kuping, harus kita ngeliat dia ketakutan kayak gitu? Kan udah keseringan gitu. Maksudnya udah pertama ya udah cukup mas. Ya, sisanya tuh apa ya? Iya, jadi kalau emang mau bener-bener kalian ya, jangan tanggung-tanggung ya. Bener, maksudnya tuh sekalian nggak usah dibikin ngegantung begitu. Jadi separohnya si Mila kayak bener kalau kata si emaknya sih, kamu cinta ya sama si ini ya. Jadi makanya dia tuh kayak ada kasihan, gue nggak terlalu siksa si ini. Iya kayak gitu, jadi kelihatan di situ. Walaupun dia bilang enggak ini enggak ada atas nama cinta, ini cuman ini doang gini paling ntar dia mati. Dia cuma ngomong kayak gitu terus pas mau mati selamat gara-gara si Sanjaya datang. Saya telepon. Iya jadi kayak ibaratnya lu nyiksa cuman nangkap orang itu doang terus lo mandiin lo kasih makan. Maksudnya apa coba? Iya emang sih dia kayak model film. Tapi nggak jadi. Iya. Kalau dilihat konsepnya tuh sama kayak film barat yang di The Box kalau nggak salah. Cewek ada dia tuh psikopat juga, film barat kalau nggak salah kan. Dia nyulik cewek tuh terus kemudian ditaruh di box 8x8 apakah berapa gitu gue lupa. Iya. Terus dia dirawat, terus dikasih makan, terus ini juga kadang disiksa, itu ya kayak gitu model-modelnya sih. Plagiat juga ya. Banyak lah kalau misalkan, makanya kalau emang mau bikin gebrakan ya udah jangan nanggung-nanggung. Popoan sekalian ya. Iya, masa kalau takut scene berdarah-darah atau apa, kenapa ngomong maaf ya alat kelamin laki Ya. kan jelas tuh. Iya itu. Itu buat apa didengerin gitu loh? Gak penting gitu. Nggak diinggrisin ya. Iya. Masih mending apa? Yang lain ngomong Inggris. Iya, dik atau apa ini kayak ini cuman langsung lantang dengan ya balik lagi kayak apa Devil on Top dialognya sampah. Iya kayak gitu, daripada dia mau nunjukin kata-kata dialog kayak gitu, kenapa enggak lebih tajam ke adegan harassment-nya gitu atau enggak adegan rap-nya gitu loh maksudnya. Bukan dengan ketok-ketok tembok kenalan. Hai, kamu siapa? Tadi nggak jelas, gue main ketawa di situ, gue ketawa nonton. Hai, kamu siapa? Aku Vina, aku Mila. Kenapa bisa begitu? Ya udahlah, kayak gitulah. Ya itu maksudnya itu kali pengen
apa namanya, selamat Tahu. bareng gitu loh. Iya maksudnya, tapi nggak harus dengan eksekusinya itu kayak gitu loh. Maksudnya kayak lu kayak mau kenalan gitu, ketok-ketok, hai aku Tina, Kan kamu nggak siapa? nyangka ada orang lagi di sebelahnya. Emang nggak Iya. bisa tegas gini? Kan nggak Hey. ada kaleng itu, Enggak, maksudnya kaleng-kalengan. nggak bisa tegas kayak gimana ya? Halo, lu masih hidup kan di situ? Bisa atau nggak kayak gimana, kayak ibaratnya kayak bener-bener dramanya tuh ke bawah gitu. Lu Kayak nggak adegan apa-apa gitu kan. Iya, lu nggak apa-apa kan? Nggak perlu pakai kenal-kenalan Nggak langsung to the perlu. point. Hai aku ini. Apa Hai, coba kamu nggak jelas? siapa? Itu kayak bocil mau kenalan itu. Untung nggak minta nomor WA dia. Aduh. Ya daripada ngasih tahu kata-kata dialog yang senonoh. Kasar ya. Ya walaupun di streaming app ya, tapi di streaming app itu maksudnya ya udah sih, anjing bangsat nggak masalah. Tapi kalau ke Iya. hal Baru kali ini ada filmnya kayak gitu ya. Iya, Indonesia. alat kelamin disebut kayak gitu kan menurut kita tuh kayaknya kedengeran juga nggak enak. Terus sebenarnya satu lagi sih komplain ini untuk klik film kan, kontras cahayanya tuh kurang terang banget kalau kita nonton gelap tuh kan. Kalau kalian kan nontonnya malam tuh. Jadi mungkin jelas gitu kan. Saya kayak nontonnya ada pagi lampu kok, gitu. santai aja. Nah, iya aku juga maksudnya gue juga nonton itu tadi jam-jam 9-an pagi gitu kan. Itu kalau ngeliat di gelap kayak waktu Morgan tidur rebaan gitu, katanya dia bilang ngelihat beruang madu. Mana beruang madunya gue nyari. Iya, aku juga ngeliat. Aku dihalusinasi. Kan gelap banget di situ kok gini, aduh gila parah itu klik film kayaknya nggak bisa Kira ditinggiin hantu malah itu. kontrasnya gitu. Atau mungkin emang teknik dari ininya juga, dari Teknisnya sih kayaknya. Iya teknis sih kayaknya menurutku, dari teknis gitu. Ya udahlah kayak gitu. Iya gitu. Ya apa ya? Ya lanjut. Buat Survive, kalau dibandingin dibandingin segmen lainnya, walaupun emang ya paling berdarah, paling eksplisit, itu menurutku malah yang entah kenapa paling kurang. Paling kurang. Karena ya tadi ya. Aja. Karena yang tadi apa namanya? Eksplisitnya oke lah. Cuman masalahnya premisnya udah pernah dilihat di film sebelumnya gitu. Baik yang di Indonesia sama di luar. Yang mungkin yang bikin aku suka sama Survive gara-gara itu ya. Di pas bagian Onat sih, Dani itu pas ngemutilasi si Mila, itu ada itu ya, dialog sama bapak ibunya ya. Iya, sama. Nah itu kayak apa namanya, kayak ada internal struggle gitu di situ. Wah, kayak bergumul gitu. Kamu nih apa namanya, udah karatan nih, udah gak mutilasi berapa lama gitu. Kamu cinta ya gitu. Wah. Ada ya. Udah sering dia ngemutilasi itu, udah sering seolah-olah. Iya, soalnya kalau di film-film lain ya udah mutilasi aja. Kita nggak tahu pikiran di dalamnya tuh kayak gimana. Itu yang bikin maknanya. Mas Gali dari tadi suka sama internal struggle mulu nih, heran. Kalau soalnya saya masih manusia, kalau nggak manusia ngapain mikirin ke situ? Itu kan badut. Iya. Badut si netizen Anda. Aduh, ya udah berarti itulah ya dari cerita. Udah semua kan ya? Udah semua ya. Udah melebar kemana-mana juga itu. Udah sampai bahas film lain. Bahas cerita aja hampir 50 menit loh. Nah, filmnya sendiri kalah. Aduh. Nah itu udah filmnya. Udah filmnya. Soalnya ya emang yang lama dibahas trilogi ini cuman cerita. Soalnya sisanya ya sama aja menurutku gitu. Iya. Sama aja dari. Orangnya dia lagi. Jadi lanjut ke karakter ya. Ini tuh karakternya gimana nih? Dari tadi kan udah Mbak Nelly ya. Dari Mbak Inka dulu deh. Gantian. Aku yang paling inilah
pokoknya yang lumayan lah aktingnya ya Morgan, Omar Daniel. Terus yang cewek-ceweknya biasa aja menurut aku, cewek-cewek biasa aja. Nah si Onat ini memang agak aneh ya, maksudnya gimana ya? Dia kan emang looknya udah serem. Jadi kalau misalnya dia dijadiin psikopat juga, cuman gimana ya? Onat Gitu deh serem, pokoknya. Mbak. Hah? Ya, Tatonya. tatonya doang, ngomongnya sih nggak ngondek gitu ya. Iya, ngomongnya lambai. Iya, jadi ini kayak ceritanya kayak psikopat dengan karakter baru yang kemayu gitu. Jadi aku pas dia lagi pakai topeng terus kayak mulai nyuapin cewek-ceweknya didanin apa tuh sama sekali nggak serem itu kayak ini teman gue ibaratnya kayak nggak ada serem-seremnya sama sekali gitu gitu. Iya. Terus apa ya? Kadang aku malah mikir nih kalau andaikan si yang jadi si tokoh utamanya ini yang psikopat derilnya tuh Omar Daniel kayak malah lebih menarik deh karena dia kan kalem kan biasanya Manly ya. Manly. iya karena lebih ngeri yang kayak gitu-gitu kan gitu dibandingin yang emang dia udah punya karakter. Nggak Onat nyangka. mending jadi teman kantor aja udah pas itu. Iya Keren. iya atau dia jadi sniper gitu udah gitu kalau yang si pembunuh utamanya tuh Omar Daniel kayaknya lebih ngeri gitu karena dia mukanya tuh ini gitu ekspresinya tuh dapet gitu loh lebih ya kayak gambir gitu gimana sih kan yang kayak Fahri kelihatan Albar. kalem tapi gila ya kayak gitu terus ternyata pas aku riset lagi ternyata dia nggak sepenuhnya nggak pakai skrip sih katanya dia 70% itu dia pakai Skripsi sisanya apa? improv. Loh, ada sidang Hah? dong. Skrip naskah maksudnya dia Naskah. cuma dibebasin sama Mas Angginya itu buat improv 30% doang sih jadi emang yang awal-awal aku ngeliatnya dia masih kayak agak kaku sih pas yang di A ya mas dia jadi temennya tuh kayak agak gimana gitu kayak kurang lepas aja tapi di yang survive-nya baru tuh yang dia ngamuk-ngamuk dengan bahasa Inggris segala macamnya gitu baru kelihatan lebih powerful-nya lah gitu di situ. Cuman emang itu sih aku ngerasanya dia kalau andaikan kalau yang ditukar si psikopat utamanya Omar Daniel kayaknya bisa lebih menarik sih. Gitu. Mungkin nanti Andi Umbarep pengen bikin lagi dibalik karakternya. Dibalik karakternya. Terus apalagi ya itu sih harus Fikana udah oke. Yang jadi ibu tirinya juga serem banget tuh gitu. Gila banget. Tapi kalau menurut kalian nih mungkin di luar dari karakter, kira-kira si ibu tirinya itu beneran selingkuh nggak sih sama si yang teman masa kecilnya selingkuh kali ya? Enggak. Kakak lah. Enggak, kan dijelasin di survive di terakhir. Dijualan kue. Jualan kue doang. Enggak. Jualan kue biar anaknya punya HP Bisa yang beli bagus. HP. Loh, Mbak Inka nggak sampai sampai nonton cuman itu aku mikirnya kayak aku nggak tahu aku punya pemikiran lain sebenarnya emang dia kayaknya nggak kayaknya soalnya dia keluar dengan baju merah kayak gitu nggak mungkin lah cewek kecentilan banget tuh mau kayak tebel ya mungkin namanya cowok dia nggak mungkin jujur dong masa ngomong sama anaknya gue selingkuh sama ibu lo kan nggak mungkin gitu. Enggak bisa jadi gini Mbak maksud dari konsep di yang masa lalunya si Dani itu kenapa ibunya dibikin nge-twist kayak gitu ya biar dia tuh ngerasain oh kalau lu salah ya lu harus dihukum. Nah berarti kan bapaknya itu salah tuh udah nuduh yang ibunya yang enggak gitu kan padahal ibunya nggak salah ya kan ya dihukum mati bapaknya di tangan dia sendiri dengan mulut dia yang dia bilang kayak apa ya kayak ngejilat ludah lu sendiri gitu loh jatuhnya tuh kayak gitu maksudnya yang ditonjolin nih bukan karena masalah soal selingkuhnya kalau menurut aku ya karena yang kulihat kan bapaknya tuh tegas tuh ngomong kita ini laki harus ini lah ini kayak gini nah anaknya kan sebagai anak ya diem masuk terekam gitu ya kayak gitu kayak diajarin kayak gini ya udah diiniin walaupun ibunya bilang nggak apa-apa mungkin ibu yang salah gini ya mungkin karena istrinya ibunya si Dani itu pakai dandan centil gitu ya mungkin biar laku Mbak kuenya. Ya, strategi penjualan. Iya, marketing. Kalau aku lihat sampai apa ya kayak gitu sama si Dani kecil ya gitu kan sampai ada adegan yang sampai digigit sampai putus itu ya. Gila juga ibunya gitu loh. Kayaknya kalau ibu kayak gitu kan. Iya sebenarnya dari awal juga ibunya udah tanda-tanda ya. Pas mandung juga kan udah aneh. Enggak maksudnya kalau yang pas digigit itu ibunya ya udah mikirnya gini, ntar bakalan mati ini
Karena kan dia udah sampai kayak gitu, ya udah kayaknya dia bikin ini akhirnya bener dibunuh kan, dimati di ini. Iya. Disiksa daripada dia hidup tapi disiksa gitu loh. Dia pikirnya kayak gitu kali. Internal Tapi- struggle lagi. Iya, istirahat. Mampus. Kalau menurut Banyak kalian, internal struggle Iya. ini. si karakter si Dani kecil ini kan dia sampai akhirnya dia ngerasa ibu tiri gue nggak salah bapak gue, makanya dia bunuh bapaknya. Dia menurut kalian dia ada perasaan nggak sih? Kok ngerti dia diem itu ada perasaan sama si ibu tirinya, makanya dia sampai sesewot itu bapaknya dibunuh gitu loh. Kayak kan ibaratnya diasuh sama ibu tirinya, dimandiin apa, terus Mandiin, dia pegangin. ada perasaan sama ibu tirinya gitu, nggak tahu ini Perasaannya perasaan romantik atau motherly nih? suka Iya, perasaan gitu. Kayak cinta pertama. Iya, karena dia kan umur 12 tahun apa nggak usah kan ya, ibaratnya masih Udah, ABG-nya. Pertama kalinya dia ngeliat cewek telanjang gitu kan. Iya, kan sama bapaknya begitu. Jadi bisa jadi dia ada perasaan suka juga nih sama si ibu tirinya, makanya ketika Iya. dia Pas dimandiin kan, pas dimandiin juga kan kok berdiri gitu kan. Iya. Wah, kamu laki banget. Kayak bapakmu. Oh iya. Betul. GR dia ada perasaan, makanya dia sebenci itu Iya, bapaknya. ada. Karena bisa jadi dia ada perasaan apa. Ada sesuatu, bener. Ya sih. Ibunya nggak jelas juga. Itu deh, udah deh, kalau aku acting sama karakter sekian dulu, silakan yang lain takut kepanjangan. Lanjut. Mas Yuzu deh. Hilang. Apa nih? Karakter sama acting sekalian. Sekalian. Kalau untuk karakter sih yang dari I Will sama Survive yang paling disuka sih emang si itu ya, si Sanjaya tuh. Itu bagus banget sih. Omar Iya, si Omar Daniel. Daniel. Omar Daniel itu. Ya, untuk karakter kalau untuk soalnya karakter yang kayak begitu itu dibutuhkan sih. Yang apa yang dibutuhkan saat ini gitu loh. Kita butuh sosok karakter tuh yang seperti itu, kayak walaupun dia jatuh dulu, walaupun dia depresi dulu, tapi dia tetap apa ya, kayak SJW gitu kali ya. Apa sih dia bilang pembela apa sih, lupa nama itunya. Pokoknya pembela gitulah dia kan, yang pas dia ngobrol berempat itu tuh waktu ngebahas si Petrus itu kan ada bilang pembela apa gitu. Terus dia ngomong kan ini dunia nyata, bukan dunia kartun atau superhero gitu. Tapi ternyata nggak taunya dia bangkit sendiri gitu loh. Dia bangkit sendiri dengan tanpa sadar gitu. Dia yaudah gue harus di atas dari kayak jadi superhero gitu. Itu karakter yang harus dibutuhkan gitu, yang ada di sini ya, di Indonesia kita tuh harus ngebutuhin karakter kayak gitu. Adalah beberapa gitu, biar buat ngebantai-bantain orang-orang yang kayak gitu, kayak begal segala macam kayak gitu, yang berani gitu. Tapi kalau untuk actingnya semua kurang. Bagus ya, bagus. Semua kurang. Kirain mau bilang bagus, ketawanya kirain mau bilang bagus gue. Kurang. Udah, semua kurang, udah itu. Semua kurang ya. Jelas lah. Ya. Gak ada yang bagus dikit gitu. Gak ada. Ini paling mending, Yang paling mending ya mungkin si itu kali, si siapa? Si Onatnya, si Dani. Onat. Lumayan lah. Dia lumayan. Balikan sama gue. Lumayan. Sisanya ampas. Waduh. Ya udah. Gak apa-apa. Perlu ini diperjelas. Bebas. Masa nggak ngundang Anggi Umbara tadi di sini? Belum. Mau ngechat pada, soalnya aku nge-tweet di retweet soalnya. Oh gitu. Pengen tak DM tapi ya. Nanti aja nunggu udah gede ya. Nunggu. Nanti kalau nggak ada Mas Yuzunya dulu. Ya nggak apa-apa, biar kalian nanti gelut beneran. Tahu kalau beneran gelut sama sutradara asli. Samperin Yuzu di ada tukang nasi goreng walkie-talkie. Bawa hati. Iya. Lanjut. Mbak Nelly nih. Iya, kalau karakter ya itu
sebenarnya biasa-biasa semua sih. Cuma kalau pas ngeliat si Morgan sih lumayan sih karakternya dia di sini keluar dari karakter yang biasanya cowok yang apa sih cicilan gitu kan biasanya kan kayak gitu kan Logan dia. primadona ya. Iya, Romantis, di sini romantis. dia ya di sini dia kayak ya natural gitu. Dijelek-jelekin lah gitu kan. Nggak Tapi kayak emang hitam biasanya. itu asli hitam kali dia kulitnya. Ya kan mungkin lama-lama jadi hitam. Di tanning itu kali kebanyakan dede. Masih. Aktor kan nggak mungkin ganteng selamanya gitu kan. Kalau aku ngeliat si apa sih Umar itu bukannya mirip Reza Rahardian ya? Hah? Umar? Bukannya. Omar. Oh, Omar ya. Umar. Kalau O sama E kan dibacanya U. Iya. Beda. Beda ya? Oh, keritingnya doang yang sama Omar berarti. lebih India. Oh, gitu. Ya masih India gitu kan dia ada Indianya, India Jawa Iya. masalah. Oh. Terus Dia tadi mirip aku sama juga yang main itu tahu Mbak Ali Topan. teman jalanan. Iya. Al- Dia mirip. Udah Tapi meninggal. lupa namanya siapa itu Ali Topan yang gondrong tuh. Yang udah meninggal kan? Hah? Nggak tahu deh aku. Emang iya? Suaminya Nia Zulkarnain kan bukan? Iya. Udah meninggal. Pokoknya intinya Ali mirip sama sama Ale. dia lah. Ale. Iya ya, sih itu. Ale. Ale. Ya, terus aku villanya itu kayak kurang serem nih, bener itu aku sependapat sama Inka tadi. Kurang serem nih, jadi kayak kalau mau lucu banget gitu. Lucunya juga nanggung gitu. Masih lucuan temennya si Morgan yang gendut itu, apa? Tommy Babak Yang- itu. Oh iya si Babab ya. Dia si Tommy Babak masih lucuan dia gitu. Kalau ada yang jual keringet, dia mau deh katanya. Saking habis keringet itu lucu lah, seger gitu. Kalau itu ya si villanya itu ngelucu, pengen ngelucu kan dia sebenarnya sama ketahanannya dia kan, tapi nggak lucu gitu dan nggak nyeremin gitu. Ya gitulah. Kan? Tanggung karakternya. Cuman tatonya doang yang serem. Tatonya doang bener-bener tatonya doang. Iya tatonya doang. Udah itu aja aku. Oke. Aku ya berarti ya terakhir ya. Iya. Kalau karakter sama cast itu ya balik lagi kayak tadi di cerita ya, karena itu kalau aku jujur paling demen malah si Morgan. Iya dia di situ. Morgan sama karakter Andranya gitu, dia tampil beda dengan segala problemanya, dengan bagaimana dia menghadapi itu semua. Terus kalau dari aktingnya Morgan juga itu ya keluar pakemnya dia dengan apa namanya, cowok ganteng, terus yang biasanya kan dia cowok ganteng Anjay gitu. Koreaan. ke Koreaan suka sok puitis gitu. Ke Beijingan. Sok puitis gitu. Assalamualaikum Beijingan. Assalamualaikum Beijing sama apa ya? Hijab Traveler kali ya? Iya, apa bukan yang Arini kereta. Oh iya itu. Eknoid. Nah, Eknoid juga ya. Itu dan di sini dia itu dijadiin semacam ya troubled man dengan apa namanya yang diminta buat apa namanya survive, bisa nampilin banyak cakupan emosi gitu dari yang tertekan, terus tahu-tahu jadi gila, tahu-tahu senyum sendiri, ketawa-tawa. Wah ini udah jujur next level lah gitu, naik level banget gitu. Pengembangan karakternya ya. Iya, bisa ngebawain itu ya dalam durasi yang terlalu panjang. Kayak uji nyali. Panjang itu kayaknya Morgan depres banget itu. Iya. Terus setelah Morgan ke Omar Daniel itu apa namanya aktingnya juga menarik dengan karakter yang oke lah gitu. Oke. Tapi jujur generik banget ya. Biasa. Ya kalau ganteng iya, cuman ganteng ya? Jelas. Ya
India Aku yang enggak sih. India sih ya. India Cuman itu apa namanya? Biasa lah gini udah banyak yang kayak gini gitu. Ya. Justru malah problem terbesar aku malah di Onat. Onat. Balikan kali nih. Di mananya nih? Di mananya? Di Karakter tatonya apa gimana? karakter Daninya tuh apa namanya? Dia psikopat. Iya, aura psikopatnya ada gitu dengan apa namanya? Dengan nada-nadanya gitu. Cuman masih kurang gitu. Kurang dia tuh mau Kurang maksimal ya. kurang maksimal. Mau sok-sokan god kompleks kayak John Kramer-nya Jigsaw, mau sadis kayak Nomura. Ya. Kalau Gak Jigsaw berhasil agak gitu. lucu gitu. Masih kurang banget. Ditambah yang makin nyebelin itu tato-tatonya gitu loh. Tato-tatonya. Itu bukan Ganggu ya? Hah? Ganggu tatonya. Ganggu. Masalahnya ganggunya tuh bukan karena tato biar dia kelihatan psikopat. Itu masalahnya tatonya Onat sendiri. Oh, asli. Iya, tato asli. Gak. Oh. Itu kan aku juga ngelihat ya, itu ada tato tulisannya baby. Baby kan istrinya gitu. Oh, Itu gitu. tato dari dia masih di Killing Me. Tatonya Makanya sekarang dia sih, Mas. pakai sarung tangan Iya. supaya nggak kelihatan tatonya. Tatonya Terus gitu. kalau yang baby itu baru. Baby Semua baru. tatonya jagal gitu. Jagalah kebersihan. Kenapa sampai ya? jagalah Sebenarnya kebersihan kalau- gitu? Sebenarnya kalau psikopat nggak harus ditato gitu juga ya. Iya, Mas, ya? iya memang. Ada tato Ada Don Juan juga kalau nggak salah tuh. Psikopat Dikening pakai dasi aja juga orang banyak. Iya. Terus psikopat apa anak pang gitu. Iya. Psikopat apa musisi gitu. Iya. Psikopat apa ya? Psikopat kan terkenal itu harusnya dia diem gitu. Iya, nggak disangka gitu tiba-tiba. Nggak show off ya? Psycho gitu. Disangka nggak diduga gitu. Bener. Tapi actingnya lumayan sih, terlepas waktu dia kayak gitu, dia bawa peran juga apa namanya, kan dia sebelumnya main di film apa yang main sama Tom P itu. Dunia. Bukan yang sama Vincent Yang apa? Desta. Pretty Boys. Pretty Boys. Pretty Boys. Nah, Pretty Boys kan dia kayak banci-banci gitu kan. Oh, dia jadi bosnya itu ya? Iya. Oh, di sini walaupun kalau menurut gue tuh bukan kemayu sih, itu kayak apa ya, kayak gayanya gitu, gaya dia mau bergaya. Emang gayanya Onate kayak gitu, emang bawaannya. Personanya agak ngondek gitu kan. Oh. Enggak, iya memang ngondek sih, nggak terlalu ngondek, cuman maksudnya ya memang gayanya kayak gitu dia. Manyu gitu, iya. Itu nggak kayak acting, nggak kayak jadi karakter baru kan, jadi Onat aja kan. Iya. Dirinya sendiri jadi. Onat disuruh mutilasi udah. Onat disuruh mutilasi, I am fucking legend. Legend apanya? Iya. Ngomongnya juga irama apa ngondek itu. Jadi anak sakit legend ya, elah kagak serem. Sabar. Legend pelindung apa sih yang dibilang sama teman-teman media yang diselingkuhin. Iya, bukan pelindung. Yang filmnya Will Smith itu ya? Pelindung apa dunia? Keseimbangan. Yang dibilang sama si Vina itu, si Anggika, tai kucing, lu tuh bukan Tuhan, tapi lu bukan ini gitu. Iya, makanya aku bilang dia God kompleks di situ. Oh iya, God kompleks. Iya. Dirinya seolah Tuhan gitu ya. Seolah-olah Tuhan. Jadi kayak Jigsaw gitu. Oh iya. Jadi keinget Jigsaw lagi. Iya, Jigsaw tuh lebih sadis hukum orangnya. Tuh sekalian gitu. Iya, jangan tanggung-tanggung. Tanggung emang. Dia lebih ke idenya aja gitu. Dia rape-nya pakai alat yang itu kan ngeri. Terus sama yang si ibu tirinya sama si anak Dani kecil itu ngeri. Cuman kalau untuk slasher yang bener-bener kasar itu enggak gitu, masih kurang sekali. Masih estetik, masih disembunyiin lah gitu. Masih kayak main aman kan. Ya, enggak slasher yang kayak
Hostel itu parah banget Pak. Aku 2-3 hari kagak bisa Hostel tidur. Rek. Belum nonton lagi. Nonton di Klik Film kayaknya ada kan. Apa Oh ya, mumpung masih ada ini tiket ya. Colek Klik Film biar di endorse. Oke. Siap, masih 7 hari lagi. 6 hari lagi dong. Iya. Oke. Lanjut deh karena karakternya sama cast-nya udah. Sekarang ke teknis nih. teknis. Oh Teknis iya. ya dari mungkin sound, set, sinematografi atau mungkin ke aplikasinya juga bisa tuh. Lanjut ya Oh iya. ke Mas Aplikasinya Yuzu. juga. Yuzu. Hilang dia. Ya, Culik ya, orang ya, kayaknya. ya. Diculik badut ya. Diculik sama ini. Diculik Petrus Anda. Kenapa? Teknis. Teknis, Teknis, sound, teknis coy, teknis. Ya, wardrobe. kalau teknis tadi kayaknya udah disebut ya. Sinematografi. Pertama yang dari aplikasinya dulu ya, aplikasi dari Klik Film itu tuh masukkan. Kurang ya. Cuma Maksudnya 7 tuh, hari doang iya, ya, maksudnya kontrasnya tuh 30 hari ya. Oh, bukan yang gitunya. Bukan gitu, Mbak. Langganannya sih saya nggak masalah. Ya, orang Langganan mah kaya. nggak masalah, Mbak. Oh, orang kaya. Enggak, mending seminggu kalau apa namanya mending ada film baru ntar langganan lagi seminggu gitu aja di sini mah nggak usah sampai sebulan. Pertama aja sih enak. itu sih teknis dari yang tadi dari Klik Filmnya dulu deh kan, dari aplikasinya tuh kurang kontrasnya, jadi pas udah dipenuhin tuh, udah di full gitu kan, yang Masih di gelap juga. kayak masih gelap juga tuh, kayak Netflix kan dia di sebelahnya tuh kayak cahayanya gitu kan, kontras cahayanya dinaikin full, terus di HP udah di fullin tetap aja tuh nggak pengaruh, jadi yang pas gelap itu jadi kurang kelihatan. Kalau film-film yang horor terus banyak gelap tuh mungkin lu ngeraba-raba kali nontonnya kayak gitu tuh, yang dari aplikasi Klik doang tuh. Nah, kalau di I Will Survive, ngerasa nggak sih kalian kalau audionya tuh bocor? Iya banget. Banyak bocornya, iya, banyak bocornya. Biasa makanya. Biasa. Baru di pancing kayak gitu udah iya. Ini di sungai itu. Soalnya nggak pakai aku approve. Yang di sungai itu berasa banget tuh di sungai. Berarti aku udah nggak usah ngejelasin ya kenapa. Nggak usah jelasin. Pagi nanti kalau kamu jelasin. Audio bocor udah gitu kalau teknis. Terus kemudian beberapa scene juga ada yang apa ya, menurutku tuh bukan potongan sih, kayak tadinya dia awalnya begini, terus tiba-tiba di scene berikutnya tuh jadi beda gitu. Gak konsisten gitu ya? Iya, kayak harusnya tuh dia tadi kayak gini, harusnya kayak terus sama yang paling ngeganggu di film I, dia kan udah nyelamatin bapaknya tuh, udah nembak si itu kan, si Dani. Jadi si Vina masih tak tolong, ya sabar. Maksud apa? itu kayak dia ngomong atau nggak ngomong, nggak tahu deh siapa yang ngomong gitu. Ya sabar kayak gitu. Maksudnya, tar dulu nih gue lagi ingin anak gue dulu. Iya, pesan terakhir itu kan. Iya tuh di situ kayak bot teknisnya tuh apa ya, kayak ada yang ngomong juga gitu apa gimana gitu, nggak tahu deh. Pokoknya yang utama sih audio bocor dari I Will Survive, tiga-tiganya tuh ada semuanya bocor kalau emang ini dengerin pakai headset. Terus sama yang tadi bilang teknisnya tuh pas di setting perpindahannya itu kayak beda gitu, kayak aduh apa sih di Will tuh ada di Will lupa. Ya udahlah pokoknya gitu deh, ada nonton lagi deh. Nggak, males. Gimana dah? Parah. Pokoknya jadi kan pas Morgan, kalau nggak salah ya, pas Morgan jatuh tuh kan, pas jatuh terus kemudian kan dia guling gitu kan, jam nyangkut. Iya, nyangkut kan, habis itu buka jam tangan terus jatuh, nyusruk jatuh, kakinya putus, terus tangannya gitu kan, tangannya bengkok. Tapi itu tangannya itu tuh nggak kelihatan kayak patah tulang loh. Iya. Biasa kan, kayak tidur doang kan? Kayak tidur, tangan ditaruh di dada gitu loh, kayak nggak dibikin patah tulang.
Terus kakinya juga yang pas dia nyerosot kan 2 kali nih. Dia kan yang pertama halusinasi yang ketemu sama si Dodi. Gue sembuh nih, gue sembuh gini kakinya ini lah semangat gini gitu kan. Yang kedua tiba-tiba yang pas dia HP-nya kelempar, kok dia bisa diri di situ padahal patah kan kakinya. Ngerasa nggak sih? Iya. Kan halusinasi, apa aja bisa. Bukan, Lagi yang keduanya yang dia yang kan dia udah ngomong sama anaknya nih, dia harus bangkit ya kan. Terus dia ngegeser badan kan. Terus tiba-tiba dia kan nyusruk kayak yang di halusinasi dia pertama tuh, nyusruk tapi dia diri di situ tek terus jatuh, kan patah kakinya. Kalau misalkan emang patah kaki berarti kan nggak bisa nggak diri bisa. dong. Iya. Di situ tapi dia diri, habis itu langsung jatuh geletak gitu. Jadi ada aneh. Sebenarnya ada lagi di air, cuman lupa. Udah pokoknya yang nonton lagi lah, nggak apa-apa. Kita tungguin kok, kita tungguin. Nonton lagi dah. Ya udah itu aja, pokoknya intinya audio bocor dah, titik. Lanjut ke Mbak Nelly. Oh ya, aku nambahin aja sih, tadi kan udah dibahas Yusu semua. Aku cuma nambahin aja, aku agak keganggu pas di film Ai itu yang ditusuk pakai garpu. Aku keganggu banget. Garpunya ngapain? Diem aja garpu. Banget. Masa nancep di pundaknya Onat? Biasa. Mas, biasanya kan harus dicabut, Kak. Itu kan bukan keris gitu yang nggak bisa dicabut. Itu kan garpu gitu kan. Cuman iya benar. Itu dia garpu juga, garpu. Iya. Itu keris gitu. Ganggu banget sama dia. Masih ngobrol, masih. Itu sama juga diulang lagi pas di episode yang pas di film Survive kan, pas bapaknya ditancepin pisau sama ibunya, masih nancep, lama banget nancepnya. Aduh, kenapa nggak cabut lagi? Udah gitu keluar darah ya. Nggak sadar. Warnanya aneh, kayak encer banget gitu, kayak orange. Iya, warnanya orange, aneh banget ya. Tubuh naga kayaknya itu kan darah. Tumpahan saus pangsit kali, mie ayam. Kayaknya gitu. Susah kali nyari ke Perni, susah kali. Mie ayam. Lagi pasti susah kali cari darah ini buatan gitu kan. Iya, itu jelek banget itu departemen Jelek banget makeup itu. ya. Ganggu banget adegan itu. Yang lainnya ya lumayan sih, lumayan aja. Daripada nggak ada tontonan. Bioskop tutup soalnya, nggak ada hiburan. Nah, itu aja. Oke. Lanjut, Mbak Inka. Sama tadi masalah sound bocor, itu garpu. Yang ganggu banget. Sama ini sih, aku ngerasanya mukanya si Anggika Borserli sama si Amanda Rigby pas mereka di penyiksaan itu tuh kayak berasa ini aja, makeup banget itu kan, mereka ancur-ancuran gitu kan, lembam-lembam, tapi kayak kelihatan cuman merah-merah doang ya. Kayak pakai obat merah di totol gitu doang gitu, kayak merah, blush on. Iya, pakai blush on. Seharusnya kan dibikin muka yang agak gimana gitu atau gimana. Agak lebam gitu ya. Agak dijelekin dikit itu. Takut jelek ya, kayak takut jelek. Karena ceritanya didandanin gitu kali sama Dani gitu, kali dia pakai bedak. Ini Dani harusnya jadi makeup artist ini. Nah, mua. Jadi mua. Udah sih, itu aja catatannya sih udah. Itu aja ya, oke. Ya udah itu dulu lah. Ya kalau aku itu sih kurang lebih sama ya, sama kayak tadi, aplikasi yang terlalu gelap, terus soundnya bocor itu harusnya dikasih no drop. Bocor. Pakai yang wing, kalau nggak pakai yang wing biar nggak bocor. Aduh. Terus apa lagi ya tadi? Sama makeupnya nggak natural ya itu ya tadi. Iya. Makeupnya nggak natural. Terus itu sih, kalau aku yang ganggu banget itu CGI-nya. CGI-nya tuh kan ya di beberapa bagian, terutama yang pas tahu-tahu ada percikan darah tuh loh. Yang mana ya? Percikan darah pas Onat motong-motong itu kan darahnya. Iya, encer banget ya, bukan encer banget, itu kelihatan kayak grafik gitu. Oh gitu. Oh. Kelihatan grafik kayak patah gitu,
dan kayak ditambahin gitu, bukan kayak air nyiprat gitu, darah nyiprat. Jadinya Iya, ih nggak kena. alami ya. Nggak alami banget gitu. Mungkin yang cukup bagus itu prostetiknya terutama yang pas mutilasi itu agak ngilu sama itunya, sama bagian-bagian dipotongnya gitu ya, walaupun memang nggak terlalu sempurna, terutama pas Onat megang tangannya Mila yang udah dipotong itu. Iya, palsu banget itu. Itu kayak sarung tangan, itu bukan tangan. Iya, palsu banget. Kayak sarung tangan dikasih angin itu. Iya. Kayak kantor silikon itu. Nah, iya tuh silikon bisa tuh. Begitu. Ya secara teknis itu ya masih, jujur masih kurang banget ya. Iya. Kurang banget. Sama mungkin yang kurang dari aplikasi Klik Film buat I Will Survive itu nggak ada subtitle. Iya nggak sih? Oh iya bener. Iya. Iya, kadang kan dia pakai bahasa Inggris cepet banget ngomongnya gitu. Kayak Nggak ada subtitle itu. Iya benar-benar subtitle nggak ada. Ada subtitle. Ya kasih opsi kayak gitu ya buat Klik Film. Iya Soalnya bener. susah banget gitu. Susah banget kalau misalkan tahu-tahu ganti bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau apa gitu. Iya. Itu sih. Terus sama info dari filmnya juga nggak ada sih. Ada tapi nggak panjang. Ada tapi nggak panjang. Kayak nggak niat ya. Kayak cuman kayak judul terus panjangin. Nggak, bukan itu sinopsisnya doang ya? Iya, itu sinopsis sedikit doang. Info gitu loh, kayak case-nya apa, ininya apa, ininya apa. Case ada kan? Nggak ada. Bentar, tak lihat Cuma dulu. sinopsis doang dia. Lihat. Case ada, Mas. Ada kok. Makanya aku tahu namanya tuh dari baca dari situ. Ada kok, tapi emang sedikit sih, Iya, nggak semuanya, nggak sebanyak kayak di tempat lain. Ya, cukup sih. Ya, kalau kayak gitu ya itu mungkin keluhan terbesarku di subtitle yang nggak ada gitu. Justru depan kipas angin apa ini? Justru depan kipas angin. Mas Yuzu nanti masuk angin. Awas masuk angin kamu. Udah di mood. Oh, Yuzu bener berarti. Ya Allah. Oke dah yuk. Lanjut. Ini udah semua berarti masuk ke kesimpulan lah ya. Oh ya, kesimpulan sama skor gitu. Dari aku terakhir aja. Ini ke Mbak Inka dulu deh. Oke. Aku kesimpulannya jangan pakai musik dulu kan ya? Iya, Allah. Iya, cerita sih ya itulah gitu, biasa, maksudnya nggak original, tapi untuk konsep ya itu menarik karena trilogi dengan ya segala macam keterkaitannya gitu, menarik. Tapi kalau untuk skor masing-masing itunya dulu ya, sampai aku rata-rata ini ceritanya lah. Oh ya udah. Udah ngitung-ngitung di rumah. 7, Will 5, kalau si Survive 8, total 6,5. 6,5, oke. Rata-ratain biar adil. Gitu ya. Lanjut. Oke, lanjut Mbak Nelly. Aduh, aku nggak pintar ngitung lagi. Matematikanya ini jangan-jangan. Iya bener, tahu aja. Aku sih kalau A itu aku ngasih 5 soalnya ngantuk banget. Kalau Will aku lumayan, itu aku ngasih 6,5. Kalau Survive aku ngasihnya 7,5. Jadi berapa tuh? Tolong hitungin. Ngono lah pokoknya ya. Ya sekian jadi. Pokoknya. Oke. Lanjut ke Pac-Man-nya si netizen. Apa ya kesimpulannya ya udah buat gitu. Terutama Aska sama Mas Santo, kalau penasaran ya tonton, kalau misalkan dengar dari kita udah jelek ya udah nggak usah, ntar pasti walk out, kebanyakan walk out, apalagi lu Kak, pasti lo walk out.
Nggak ada Anto di sini Yusdu. Mursid. Itu Mursid tuh ya. Ada Sursur itu, Hadir, Sursur. Antonia hadir, Bapak. Pak. Bapak Mursid. Ya pokoknya kalau kalian penasaran terus pengen nonton ya silakan nonton gitu ya kan, nanti tinggal nilai sendiri. Kalau misalkan udah dengar dari kita semua di sini ya udah, nggak, kalau menurut gua dan buat gua ini layak nggak layak sih, worth nggak worth it gitu. Iya. Wah, cuma karena langganannya cuma 10.000 doang ya udahlah gitu, standar Apa lah. beli bakso gitu ya. Kayak gitu. Mangkok. Kalau dibilang worth it-nya ya apa? Sedikit juga sih, paling yang menyangkut mental illness, terus kemudian isu-isunya itu bagus, terus kemudian latar belakang psikopat kali ya diangkat gitu kan. Jadi tapi kalau menurut gue itu biasa aja sih latar belakang psikopat. Ya pokoknya standar lah. Tapi untuk kalau dibilang gak worth it ya itu tadi, banyak audio yang bocor, terus kemudian banyak beberapa case yang ini yang masih kurang, terus kemudian ceritanya plotnya berantakan, yang harus ya kayak gitulah kayak gitu. Jadi ya terserah gitu. Tapi kalau menurut gue sih worth nggak worth it gitu buat nonton film ini. Penasarannya udah hilang gitu kan setelah udah nonton film ini. Apalagi udah di spoiler semua. Ini satu-satu gitu, AI berapa, Will berapa, Survive berapa gitu. Untuk skor. Rata-rata juga bisa. Serah. Kan semua skornya pertama AI 6, Will 5, Survive 6, 12, 17 dibagi 3, 5,5. Baik. Cepet ngitungnya itu. Biasanya ngitung. Udah biasa ngitung nih ya. Ya udah, itulah 5,75 lah, sekian lah ya. 5,75. Bulatin kek gitu. Ya udah 5,5, mundur aja, jangan. Ya udah pokoknya antara 5,5 atau 5,75 udah. 6 dikasih nggak nih 6? Enggak. Kalau untuk tiga-tiganya, kalau untuk yang pertama 6 oke. Kalau yang kedua 5, yang ketiga 6. Jadi di total 17 kan, dibagi 3 ya udah 5,75. Udah sekian. Sampai dagang ini. Oke. 17/30 berarti ya. Oke. Terakhir ya, berarti dari aku ya. Kalian nutup deh. Buat kesimpulan, trilogi I Will Survive ini jujur itu ya punya konsep yang terbilang generik banget. Soalnya ya udah banyak banget film-film yang bawa premis serupa gitu. Jadi nonton I Will Survive tuh ya kayak nonton beberapa film yang udah ada ya, kayak tadi yang aku sebutin kayak Punisher, terus 127 Hours, terus Killers, mungkin Saw series juga gitu. Ya apa namanya ya biasa. Tapi yang bikin I Will Survive menarik itu apa namanya ya kayak itu kayak Indonesia banget gitu di situ ya. Kayak social commentary soal kriminal, mental illness, Petrus. Ya itu yang bikin cakep filmnya. Isu yang diangkat ya. Ya walaupun memang yang bikin bikin I Will Survive nggak terlalu enjoyable ya dari teknisnya juga sih. Teknisnya tuh masih kurang banget. Itu kalau ditaruh di bioskop diamuk itu pasti. Banyak yang walk out. Balikin uang gue. Balikin duit gue gitu. Itu nanti. Iya, sama satu lagi. Kayaknya si Mas Anggi tuh gak jauh pengen masuk scene film media sendiri apa gimana sih? Apanya gimana? In frame mulu itu yang kemarin di Devil on Top dia masuk terakhir. Mas Anggi tuh pasti masuk di filmnya, emang cameo. Ya buat apa sih gitu ya kan, lu sutradara ngapain in frame? Ya pengen kayak nggak masalah sebenarnya sih gitu Mas. Iya
Iya. Maksudnya ngeliatnya ini lagi deh lah, walaupun di sutradaranya tapi maksudnya nggak perlu kali gitu. Pakai iklan kompas Biasanya kan lagi nggak Nih, penting ininya juga. kali tanda tangannya dia kan kayak si ditunggu-tunggu. Iya. Kayak Stanley kan tunggu-tunggu. Stanley Iya. tanda tangannya dia kan itu. Iya berarti Ada dia dia mau ini dong, mau kayak konsep Marvel gitu, mau ikut masuk kami. Kayak Ernest juga kan gitu. Iya, selalu Ernest tunggu. sering. Ernest malah Joko Anwar jadi juga. pemeran Nggak utamanya itu. di filmnya Iya, dia. Kalau Ayo. Ernest kan ada ininya, list pemain case-nya disebut. Ini nggak ada ya? Kalau ini kan enggak. Ya Maksudnya nggak apa-apa, dia kan nggak makanya jadi tak sebut pemain. cameo gitu loh. Cameo. Iya, Extras. maksudnya kayaknya keseringan banget gitu kayaknya si Anggi nih. Kayak di jembatan si Manis Jembatan Ancol ada. Terus di ini juga ada. Di film Sabar Ini apa Ujian lagi? ada. Sabar Ini Ujian ada. Devil on Top ada. Devil on Top ada. Nggak Ya apa-apa sih kenal lah sebenarnya. kali. Biar penonton kenal sama dia. Maksudnya Ya, biar Susana biar ada. mungkin Susana Easter ada. egg sendiri gitu loh Mas. Oh ini Iya, ada Anggi biar nih gitu. ditunggu-tunggu gitu. Oh. Iya. Ngapain nungguin dia? Kan dia kan nungguin kita, bukannya dia. Ya udah sih. Udah sih Nggak biarin aja. Ya, kalau aku sih nggak masalah kayak gitu sih ya. Kali Anda Pak Nggak Yuzu. masalah. Aku juga nggak masalah. User doang nih. Masalah. Ya sentimen nih Yusu ini kayaknya. Bukan sentimen, bosen ya. Masalahnya film Anggi Umbara pasti ada dia. Bukan Iya. keseringan lagi, pasti ada. Iya, sekali coba makanya itu. diundang si netizen lah sekali-sekali. Nah, Oh, mampus lu. Gelut beneran. Aduh. Saya belum skor loh. Oh iya, Iya. kali-kali. Kalau skor itu ya dari I dulu. I itu 6 dari 10. Terus si Will itu ya lebih baik dikit dari I itu 7. Dan Survive yang menurutku paling buruk itu 4. 4. Berarti skor totalnya sama kayak Mas Yuzu dong. 5 ya. 17 dari 30. Iya, 5,8. 5,75an, 5,8 lah. 5657 lah gitu. Iya, pokoknya 5,75 udah kan genep katanya mintanya. Ya udah dibulatin deh, 6 deh, 6. Emang Nah, nggak ini? 6 deh. 6 dari 10 lah semuanya. Udah 6 bawa pulang deh, bungkus deh 6. Bungkus tuh 6. Oke deh. Yes, udahlah. Berarti udah semua ya ini ya. Udah semua ya. Udah. Udah. Oke, kalau gitu terima kasih ya buat semua pegelut. Ini ada Mbak Nelly, Mbak Inka, terus Pacman Badut. Pacman lagi panas. Iya, Pacman-nya kipasnya pengen eksis. Itu kipasnya di mute dulu dah. Aduh, kesel. Janganlah, nanti kegerahan di sini. Udah mau kelar. Biar ini aja di mute. Aduh. Nah, gitu dong di mute. Nah, ya gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Ini ada Mbak Nelly, Mbak Inka, Mas Yuzu, sama duo spektator ini ya. Duo spektator. Hadir kakak. Vegan Mania sama Ranger biru tapi pakai kemeja kuning gitu. Pengawas tuh. Pengawas tapi diem doang. Mana nih? Endingnya ngegas banget ya, astagfirullah. Sabar. Timekeepernya ini ketiduran kayaknya timekeepernya. Timekeepernya itu ketemu varian lain kali. Tsubasa dia lagi Mas Tsubasa. Timekeepernya ketemu varian lain. Dihijack. Nyari resep baru buat makan malam. Iya. Makan besok. Makan malam tapi tetap bersayur. Kasih sate mas. Kasih sate loh. Ya Allah.
Aduh. Dan itu ya, dan terima kasih juga buat yang ngedengerin sampai Kalau habis. ada. Kalau ada. Dan berakhirlah Gelut Cinema trilogi I Will Survive dari Anggi Umbara ya. Dan sampai jumpa di gelut-gelut selanjutnya. Dadah. Dah. Dah. Mau foto dulu nggak nih? Mau foto dulu nggak?